Jadi halaman 12 Manhajul Islam. Belajar dari virus corona. Belajar dari virus corona. Dunia gempar. Kali ini yang bikin orang-orang di hampir seluruh dunia heboh dan was-was adalah munculnya wabah penyakit corona, bahkan termasuk juga negeri kita Indonesia. Yang dipicu oleh virus corona jenis baru. Konon penyakit yang berasal dari daratan Cina ini telah merenggut nyawa lebih daripada 1.000 orang. Sementara puluhan ribu orang dikabarkan positif terjangkit penyakit ini. Lihatlah wajah-wajah panik, penuh ketakutan di balik masker dari penduduk-penduduk Cina dan negara-negara lain termasuk kita Indonesia, terutama yang sudah terinfeksi oleh penyakit ini. Rumah-rumah sakit dikabarkan penuh dengan pasien sehingga tak sedikit dari mereka yang tergeletak begitu saja di atas lantai lorong-lorong rumah sakit. Bukti ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif Islam, wabah penyakit dan bencana-bencana lain adalah bukti kekuasaan Allah dan iradahnya, kehendaknya. Melalui wabah penyakit ini, bencana-bencana lain, Allah memperlihatkan kemahakuasaannya, sekaligus menunjukkan kelemahan makhluk bersama manusia yang bernama manusia. Kekuasaan dan kehendak Allah memang efektif dan meliputi seluruh makhluk termasuk manusia. Tak ada satupun makhluk yang bisa lepas dari kekuasaan dan kehendak Allah. Semuanya tunduk di bawah kekuasaan dan kehendaknya Allah. Wa huwal ghaniyyul fawqa ibadihi, dan dialah sang pemaksa di atas hamba-hambanya. An-Na'am 61. Dalam ayat berikutnya Allah menegaskan ala lahul hukm, ingat, dialah pemilik hukum yang sejati. Al-An'am 62. Di antara hukum-hukum Allah adalah apa yang sekarang dikenal dengan istilah hukum alam. Alangkah indah dan mengesankan hukum alam ini. Alangkah besarnya langit dan benda-benda langit. Planet-planet itu berputar pada porosnya masing-masing sejak zaman dulu, ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Semuanya berputar di ruang hampa dan tidak pernah bertabrakan satu sama lain. Seandainya tidak ada tangan yang mengatur, bisakah dijamin tidak akan terjadi penyimpangan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit-langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Imran 190. Mungkin ada yang berkata, itu kan karena hukum alam, ada penjelasan ilmiahnya sehingga antara satu dan lain planetnya tidak terjadi tabrakan atau tumbukan. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan hukum-hukum tersebut? Munculnya wabah penyakit juga mengandung tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pikirkan, dari dulu orang-orang Cina terbiasa mengkonsumsi binatang-binatang liar. Lantas mengapa baru sekarang muncul wabah penyakit corona ini? Mengapa tidak dari dulu? Jawabannya adalah perspektif Islam, karena Allah berkehendak demikian. Sama halnya dengan penyakit AIDS atau HIV yang antara lain dipicu oleh hubungan seks tidak teratur, yaitu gonta-ganti pasangan dan tidak normal, alias hubungan sesama jenis. Sebenarnya penyimpangan seks seperti ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sudah ada zaman Nabi Lut alaihi salam. Namun kenapa baru akhir-akhir ini penyakit ini muncul? Jawabannya sekali lagi karena iradah Allah, karena kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bukti kekuasaan Allah, munculnya wabah penyakit dan bencana-bencana juga merupakan cara Allah untuk mengadab, menjewer dan mengingatkan hamba-hambanya yang melawan hukum-hukumnya. Terkadang Allah memusnahkan mereka sehingga habislah satu generasi seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam dan Nabi Saleh alaihi salam.
terkadang tidak sampai menghabiskan mereka seperti yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihi salam sebelum mereka ditenggelamkan ke dalam laut merah karena kebengalan dan kekufuran Fir'aun serta kaumnya, sehingga tidak mempercayai pada Allah meski telah didakwahi oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah menurunkan bencana kepada mereka seperti terekam dalam ayat berikut. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. Maka kami kirimkan pada mereka taufan, belalang, kutu, kodok dan darah sebagai tanda-tanda yang terperinci. Al-A'raf 133. Ayat ini menuturkan bahwa ada 5 macam bencana yang ditimpakan pada Bani Israel, yaitu taufan, belalang, kutu, kodok dan darah. Taufan menurut satu pendapat adalah angin topan, yaitu angin kencang yang disertai hujan deras. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kematian, dalam arti terjadi kematian bertubi-tubi. Adapun hama belalang adalah munculnya binatang ini dalam jumlah besar dan menghabiskan tanaman, sayur-sayuran dan buah-buahan. Hama kutu menyebar luas dan merusak persediaan pangan di gudang-gudang. Hama ini juga memasuki rumah-rumah sehingga tidak menyisakan tempat tinggal bagi pemiliknya. Sedangkan katak atau kodok, binatang ini bermunculan dalam jumlah yang sangat banyak dan memasuki rumah-rumah serta masuk ke dalam periuk dan wadah-wadah lain. Darah adalah bencana berupa berubahnya air sungai Nil menjadi darah. Bahkan minuman dan makanan pun berubah menjadi darah. Bencana-bencana ini terjadi secara berbarengan tapi silih berganti. Mula-mula adalah topan yang terjadi beberapa waktu sehingga membuat Fir'aun dan rakyatnya kelabakan. Mereka lalu minta Nabi Musa alaihissalam supaya berdoa kepada Tuhannya. Mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan mereka agar mengangkat bencana ini. Nabi Musa alaihissalam berdoa dan bencana itu pun berhenti. Karena mereka tidak juga mau beriman, bahkan mereka melawan, Allah menurunkan bencana lagi berupa bermunculan belalang. Terjadilah hal yang sama seperti itu tadi, sehingga Allah menurunkan bencana berupa kutu, dan begitu seterusnya. Cina, tempat lahir dan berkembangnya penyakit corona, sedikit banyak memiliki kemiripan dengan rezim Fir'aun. Memang pemimpinnya tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi negara tirai bambu ini dikuasai oleh rezim yang tidak mengakui adanya Tuhan, alias komunis. Tapi negara tirai bambu ini dikuasai oleh rezim yang tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak hanya itu, rezim ini juga merangus agama, terutama Islam. Mereka melarang praktek agama, simbol-simbol agama apapun. Kabarnya dilarang pula seperti di tulisan Arab di toko-toko dan restoran. Jadi dilarang pula seperti tulisan Arab di toko-toko dan restoran. Konon banyak orang beragama yang dibunuh atau dimasukkan ke dalam tahanan. Cina adalah negara kuat dengan kekuatan militernya yang dikdaya. Cina menjajah negara-negara kecil di sekitarnya termasuk Tibet dan Uighur. Akhir-akhir ini dia mulai melebarkan sayapnya dengan menanamkan pengaruh di sejumlah negara Asia dan Afrika melalui skema bantuan ekonomi. Rezim Cina yang komunis itu memerintah dengan otoriter. Mereka pernah melindas para demonstran di lapangan Tiananmen. Mereka dikabarkan pula melakukan praktek-praktek pembersihan etnis di Tibet dan Uighur. Toh tak ada kekuatan internasional yang mampu menghalanginya. Kini tampaknya ketika tangan-tangan manusia tidak mampu mengatasinya, tangan Tuhan yang bergerak. Tangan Tuhan menjewer dengan keras melalui wabah penyakit corona jenis baru sehingga membuat Cina kalang kabut. Sebenarnya wabah penyakit adalah bagian dari sunnatullah, alias hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Penyakit dalam skala yang lebih kecil adalah bagian dari cara Tuhan untuk menguji hamba-hambanya, yakni menguji iman dan kesabaran mereka. Ya, siapapun pernah sakit, baik dia muslim maupun bukan, baik dia orang baik maupun orang jahat, tak ada yang lepas dari penyakit, baik penyakit yang ringan maupun yang berat.
Bahkan penyakit bisa jadi adalah tanda cinta dari Allah kepada seorang hamba. Nabi SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mengujinya. Nabi Ayyub alaihissalam pun pernah sakit dan sakitnya cukup parah sehingga dijauhi oleh umatnya. Akhirul kalam, mari kita renungkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya mengenai wabah taun yang melanda saat itu, beliau bersabda, annahu kana adaban yab'athu Allah ala man yasha faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin wa laysa min 'abdin yab'athu taun fayamkuth fi balad sabiran ya'lam annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Taun itu adalah adab yang Allah kirimkan kepada kaum yang Allah kehendaki, tetapi itu adalah rahmat bagi kaum yang beriman. Tidak ada seorang hamba yang ketika terjadi taun ia diam di daerahnya dengan sabar. Dia mengetahui bahwa tidak akan ada yang akan menimpanya kecuali apa yang telah ditentukan Allah, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala seorang yang syahid. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Ini yang dijelaskan di majalah Cahaya